Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami buat. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ketua dari kelompok kami yaitu Daniel Giovanni dengan NIM 111900142. Yang kedua, anggota Paskalis Priya Wibowo dengan NIM 111900116. Yang ketiga, Fajar Dewanto dengan NIM 111900121. Dan yang keempat, saya sendiri Aji Iksanto dengan NIM 111900161. Dan yang kelima, Julianus Christian dengan NIM 111900371. Dan yang keenam atau yang terakhir, Yolanda Sari dengan NIM 1119040. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan proyek yang sudah kami buat, yaitu dengan judul pendataan pasien COVID-19 berbasis web. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penyusunan tugas akhir semester ini dapat diselesaikan. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah web programming 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Nusa Mandiri. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Nurlaila MKOM selaku dosen mata kuliah web programming 2 yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan tugas akhir semester ini. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan peserta juga. Latar belakang dari proyek kami adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan data di rumah sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu pelayanan rumah sakit yang berkualitas. Pengelolaan data yang tepat dan akurat demi menciptakan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima karena kemungkinan kesalahan yang sangat besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data dengan cara manual dapat digantikan dengan suatu sistem informasi dengan menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data juga menjadi lebih akurat karena kemungkinan kesalahan dapat diminimalisir. Tujuan proyek ini yang pertama yaitu diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah web programming 2 yang diampu oleh Ibu Siti Nurlaila MKOM. Yang kedua, membangun dan merancang web programming pengelolaan mencatatkan hasil dari rapid test COVID-19 berbasis web. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem pendataan pasien COVID-19 secara online. Dapat melakukan pengembangan media web programming 2 pendataan pasien COVID-19 guna kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap prospek kemajuan IPTEK. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Yulianus Christian Exodio Sila. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas proyek TUAS Web Programming. Di sini saya membacakan rancangan halaman website, yaitu menu login. Tampilan ini akan menjadikan halaman utama dan memberikan kesan pertama dan terbaik. Dan di sini kita bisa menambahkan data pasien lewat login, username, dan password website medical doc. Di sini saya ingin memberikan contoh untuk memasukkan username dengan passwordnya. Oke, di sini saya ingin memberikan contohnya. Di sini untuk memasukkan username-nya, yaitu admin. Setelah itu masukkan passwordnya di sini dan login. Dan ini hasilnya, tampilannya begini. Di sini ada menu home, ada menu konfigurasi pencatatan dengan logoutnya di sini. Dan di sini di menu home saya memasukkan daftar nama-nama anggota di sini kelompok 2 yang bisa dilihat di sini. Lalu setelah itu untuk melihat konfigurasi pasien juga ada di sini. Di sini untuk pencatatannya, untuk data-data keluar dari pasien, hasil rapid test semua ada di sini nantinya. Dan setelah ke menu home, untuk kembali lagi ke menu login, kita tinggal ke logout ya di sini, di klik logoutnya, ke menu logout. Ya, sudah kembali lagi ke menu login awal ya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paskalis Priyawibowo dengan NIM 1190116. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang menu main module configuration. Apa itu menu main module configuration? Yaitu configuration pasien ini adalah data master. Kita bisa menginput data pasien, edit dan mengoutput data pasien. Dan terus kita menuju ke webnya. Yaitu kita ke menu module configuration, yaitu terdapat data master yaitu pasien. Di sini kita dapat menambahkan nama-nama pasien. Misalnya ini nama Yulianus Christian, kemudian alamat Kemayoran, nomor KTP, dan nomor telepon. Kemudian kita masukkan alamat emailnya yaitu yulianus@gmail. Kemudian save dan
muncul sebuah data dari sebuah pasien. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya Dani Giovanni, alamat Bekasi, nomor KTP kita masukkan, kemudian nomor telepon kita masukkan juga, email kita masukkan juga, yaitu daniel@gmail.com. Kemudian kita save. Di sini juga kita dapat mengedit, seumpamanya ada data yang salah, itu kita klik edit, salah dalam alamat yaitu Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian kita save. Jika kita mau menghapus sebuah data pasien, kita tinggal mengklik hapus ini. Yakin ingin menghapus pesan ini, pasien ini, oke. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, bersama saya Fajar Dewanto dengan NIM 1190121. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu modul pencatatan ya. Di sini kita bisa input hasil dari pasien, melihat dan hapus rekap pasien di modul pencatatan pasien. Oke, langsung saja kita contohkan ya. Baik, tunggu karena laptop saya nge-lag. Oke, di sini pencatatan. Di sini kita bisa menambahkan ya dengan menu add. Oke, kita bisa pilih pasien yang sudah di configuration. Oke, baik, kita pilih. Di situ ada Daniel Giovanni Julianus. Oh, sorry. Oke, itu Julianus, tanggal pemeriksaan. Bentar. Oke. Sekarang kita isi IGM dan IGG. Oke, pemeriksa. Langsung saja Dokter Fajar Dewanto. Oke, nama saya. Oke, selanjutnya di status kita pilih non reaktif ya. Yang pertama non reaktif. Sesudah semua baik kita save. Oke, di sini kita langsung dapat di urutan terakhir ya. Julianus Christian, tanggal oke, pemeriksa, IgG dan IgM oke, dan hasilnya non reaktif. Baik, kita contohkan yang kedua ya. Oke, nge-lag bener. Yang kedua di sini, aduh nge-lag banget geng. Di sini ada Daniel Giovanni ya, nama pasiennya. Oke, sebentar, saya pilih tanggalnya dulu. Oke, kita tanggal 20 ya. IgM baik, kita bedakan. Oke, pemeriksa kita pilih Ajik Santo. Oke. Di sini status kita bedakan, yaitu tadi yang pertama non reaktif. Dan kita ganti dengan yang kedua reaktif ya.
Oke, lanjut kita save. Nah, di sini terdapat perbedaan ya mengenai pasien Julianus dan Daniel. Di situ mempunyai IgG dan IgM yang berbeda. Beda apa sama ya? Beda ya. Oke. Hasilnya pun berbeda di situ. Di sini kita bisa edit, melihat dan menghapus data pencatatan yang sudah direkap. Oke, selanjutnya oke, begini kita bisa edit maupun kita bisa menghapus. Oke, ini sebagai contoh ya. Tuh, jadi kita bisa edit hasilnya non reaktif menjadi reaktif ya. Mengganti dokter juga bisa, semuanya. Coba baik kita hapus data. Oke, di sini muncul dialog menu, lalu kita pilih oke. Nah, jadi di sini yang pasien Julianus sudah kita hapus. Oke, tersisa Daniel Giovanni ya yang tadi ya. Oke, semuanya terima kasih karena saya sudah menjelaskan pencatatan rapid test. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Sri Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan menu logout. Di menu logout ini di sini akan menjelaskan medical. Setelah itu admin, diketik admin. Akan muncul passwordnya itu 12345. Setelah itu klik login dan akan muncul seperti ini nama-namanya. Setelah itu klik logout. Di sini ada pertanyaan sure to logout dan oke. Saya akan menjelaskan sistem dari codingannya. Nah, di sini kami menggunakan codingannya itu adalah kode yang keempat yang versi terbaru. Di sini ada folder app, ada asset, ada public, ada sistem, ada vendor, ada table. Di sini kita pakai cuma app dan asset. Nah, di sini app itu adalah untuk menampung metode MVC-nya, yaitu adalah model, view, dan controller. Nah, di mana model itu adalah penghubung ke database untuk mengakses query, controller adalah pengakses model kepada view. Nah, view adalah tampilannya, sehingga website itu dapat dijalankan. Dan asset ini adalah segala macam bentuk engine dari mesin sistem ini, yaitu CSS, ada image, ada JavaScript-nya, ada macam-macam. Jadi dia adalah aset dari website ini. Jadi di mana adalah yang pertama kita baca adalah indeks pada kode yang terempat, kemudian dia mengambil kepada app. Nah, di sini ada config, kita setting roots-nya. Roots itu adalah untuk mengambil get elemen di atas, get URL, untuk mengaksesan suatu MVC. Di sini ada controller. Nah, kita menggunakan basic controller. Ada home, ada login. Untuk login, dia untuk
data, dan untuk penjagaan season, validasi season. Untuk login ada pasien, untuk add entry ada pemunculkan list, ada edit, ada get pasien. Itu untuk mengambil data satu persatu, kemudian ada pencatatan. Itu adalah main controllernya, yaitu adalah transaksinya pencatatan. Di sini kita ada model, yaitu adalah file dimana untuk memproses query dari database tersebut. Ada modul untuk mengakses modul, ada pasien model untuk mengakses pasien, ada query kami menggunakan SQL, ada pencatatan model, dan ada user model untuk proses login. Di sini kita ada namanya MVC. Sebelumnya maaf, saya belum memberitahukan. MVC itu adalah settingan awal dari sistem ini. Jadi kita bisa setting base URL-nya dan nama database-nya. Ada localhost, ada nama database, kemudian ada username dan password. Karena kebetulan masih di localhost, jadi saya kosongkan untuk username dan passwordnya masih root. Kemudian baru ada view. View di sini itu kita menggunakan objek, berbasis objek. Jadi kita ada di kami adalah main layout. Main layout itu adalah pusat dari layoutnya. Kemudian di sini kita baru include ke header. Jadi kita pecah masing-masing supaya mudah untuk diakses jika di tracking. Kami juga ada setting base URL, yaitu adalah halaman utama kami. Kemudian ada footer juga JS-nya. Baru kemudian kita arahkan ke konten. Konten ini adalah view tengah. Jadi view yang menampilkan modulnya. Ini ada edit, ada entry, ada list. Kemudian catatan juga berikut. Jadi ketika kita klik ini adalah view kontennya di tengah ini. Begitu pula pencatatan. Jadi ini adalah view-nya, list, dan kalau dia add maka dia mencatat entry. Dia ada di controllernya. Di controller itu dia mengaksesnya di sini. Di halaman ini konten ada pasien edit, maka dia arah ke view edit. Atau di sini ada pasien list, maka dia akan mengarah ke konten pasien list. Kemudian begitu cara kerjanya. Mungkin nanti kalau ada kekurangan bisa ditanyakan langsung. Untuk selanjutnya adalah database. Kami menggunakan SQL, MySQL query. Dan di sini kita ada akses, ada tabelnya, ada akses. Itu adalah sebetulnya ini digunakan untuk visual access, tapi karena belum dipakai sehingga kami kosongkan dulu. Ada activity log, yaitu adalah pencatatan setiap activity. Cuman karena ini masih dalam pengembangan, jadi kami tidak mengisinya dahulu. Ada modul. Nah, modul ini adalah data yang menampilkan untuk menu left, menu di samping kiri. Ada configuration, ada grouping, ada modul. Jadi ini modulnya, ini adalah directory yang mengalahkannya. Nah, kemudian di sini ada pasien juga kami ada nama, ada ID menggunakan auto increment, bikin integer auto increment, dan primary key-nya taruh di ID. Ada nama, ada alamat, ada nomor KTP, nomor telepon, ada email, ada get add. Nah, get add ini adalah fungsinya itu mengetahui kapan baris ini di input, dan edit add kapan baris ini di update. Jadi kita bisa custom di dalam query-nya nanti. Nah, kemudian ada pencatatan. Nah, jadi pasien ini adalah master, adalah configuration di sistem. Nah, di sini main transaksinya adalah pencatatan type. Dan di sini kita menggunakan basic ID. Jadi ada one baris pertama bisa ke banyak
bisa ke banyak transaksi. Jadi many to many, kami menggunakan metode many to many. Jadi pasien pun bisa berkali-kali tercatat dan berkali-kali melakukan tes rapid. Jadi di sini ada ID pasien, itu adalah ngambil dari master ID dari pasien, ada pemeriksa, ada pencatatan tanggalnya, kita bisa masukkan IgG-nya atau IgM-nya. Nah ini baru kita tentukan reaktif dan non reaktifnya di status. Nah, kemudian ada create add dan update add untuk standar penulisan perancangan database kami. Ada pula namanya user. User ini adalah untuk menginput. Jadi user ini digunakan untuk login di dalam sistem kami. Dan ini bisa didaftarkan sesuai dengan aksesnya nanti. Ada username, ada nama, ada password, ada nomor KTP, nomor telepon, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian ada CapAdd. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan dari database medical dokumen tersebut. Mungkin kalau jika ada kekurangan, kami mohon maaf, bisa ditanyakan saja. Kemudian terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web ini telah dihasilkan pada perancangan yang dapat digunakan untuk mengolah data pasien untuk menghasilkan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi rumah sakit tidak perlu lagi mencatat dengan manual, jadi hanya perlu menginput melalui sistem kami. Jadi ada database pasien, ada database pencatatan, sehingga tidak perlu lagi ada dokumen hardware atau dokumen kertas yang sangat berisiko kehilangan data dan sangat berisiko kehilangan data pasien. Komunikasi yang baik akan menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk analisa kebutuhan manajemen rumah sakit. Nah, pada sistem kami itu berbasis web, sangat diperlukan kemampuan bahasa pemrograman. Jadi kami menggunakan PHP, HTML, dan CSS dan sebagainya agar sistem dapat diselesaikan dengan lebih efisien baik dari segi waktu maupun sumber sistem. Untuk saran adalah kami butuh saran untuk pengembangan sistem ini selanjutnya. Tetapi lebih baik apabila ditambahkan fitur untuk manajemen kunjungan rumah sakit seperti bagian-bagian laboratorium, radiologi, serta pendataan dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit. Berikut dokumentasi kami bersama tim bekerja bersama di hari libur. Jadi bisa kami bekerja bersama-sama, saling mendukung. Dari sini mungkin saya sebagai anggota kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Nurlaila memberikan kesempatan kepada kami untuk ujian UAS ini. Nah, jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekiranya presentasi kami dapat bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalam.